Ya, Shalom anak-anak kelas 12 yang Bapak kasihi dimanapun kalian berada saat ini, baik di rumah maupun di luar rumah, di luar daerah maupun di rumah kalian masing-masing gitu ya, di seluruh Indonesia. Nah, bahkan dimanapun lah pokoknya yang belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA SMK kelas 12 semester 5 ya, semester ganjil. Nah, bagi kalian anak kelas 12, semester ini adalah semester yang menentukan sebetulnya ya. Kenapa saya bilang menentukan? Karena nilai kalian yang bisa digunakan untuk kalian melanjut ke perguruan tinggi jika kalian menginginkan masuk UNPTN ya, itu hanya sampai semester 5 ya. Nah, semester 6 itu bukannya tidak penting, penting juga gitu ya, penting juga, tapi hanya masuk di rapor saja. Sedangkan biasanya yang dikirim-kirim ya, uh, oleh sekolah ke, atau kalian sendiri misalnya kalian masuk UMPTN gitu, pasti yang diminta itu sampai semester 5 nilai kalian gitu. Nah, anak-anak sekalian, di semester 5 ini saya ingin berbagi kepada kalian agar kalian benar-benar memahami ya, agar kalian benar-benar memahami materi uh, yang ada di semester 5 ini dengan baik, terlebih-lebih KD-nya. Kalau kalian sudah memahami, sudah mengerti KD dengan baik, maka tidak mungkin kalian tidak bisa menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan di luar sana ya. Jika misalnya ada yang bertanya kepada kalian tentang materi pelajaran kalian di semester 5 ini gitu. Nah, hal lain adalah kalian menguasai semester 5 ini, uh, dan saya yakin dan percaya kalian bisa memprediksi ya, memprediksi soal-soal yang bakal dikeluarkan, yang akan diberikan oleh guru agama kalian masing-masing di sekolah kalian masing-masing. Nah, saya tidak menggurui guru-guru agama di SMA SMK, tapi saya hanya berbagi. Ya. Saya hanya berbagi untuk membantu anak-anak kita, ya, untuk memahami materi pelajaran yang ada di semester 5 ini. Baik anak-anak sekalian, KD di uh, yang dikuasai ya, yang diharapkan kalian menguasai, kalian memahami, uh, menganalisis ya, yang harus dicapai dari semester 5 ini untuk kalian anak-anak kelas 12 yang ada tiga. Yang pertama 3.1 KD, 3.1 KD pasangan untuk aspek pengetahuan atau knowledge ya. KD 3.1 itu memahami arti HAM dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang akan kehendaki. Nah, kalau KD revisi terbaru ada tambahan demokrasi ya, memahami arti HAM dan demokrasi dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki. Tapi tidak apa-apa ya, karena di dalam pembahasan memahami arti HAM dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki ini juga nanti ada muncul di situ uh, uh, pembahasan tentang uh, demokrasi ini ya, demokrasi. Jadi jangan khawatir anak-anak semua. Nah, bagaimana kita memahami arti HAM dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki? Yang pertama kita harus mengerti arti HAM ya, dalam pemahaman kekristenan bahwa HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak dia berasal uh, ya, sejak dia ada gitu, sejak dia ada dalam kandungan ibunya.
ya. Jadi setiap eh, orang, ya, ketika ada di dalam kandungan ibunya kan berarti dalam bentuk janin, ya. Nah, janin ini sudah punya hak, ya, sudah memiliki hak. Yang hak yang paling tinggi itu adalah hak hidup, ya. Itu sebabnya kalau ada perempuan atau pasangan suami istri atau di luar pernikahan yang mencoba untuk menggugurkan, ya, bayi yang ada dalam kandungan, maka dia akan berhadapan dengan penegak hukum, ya. Nah, dia akan berhadapan dengan penegak hukum karena itu satu kesalahan. Nah, itu tidak boleh terjadi, itu dosa, ya. Jadi eh, sejak ada dalam kandungan, ya, sejak ada dalam kandungan orang, ya, eh, atau janin, ya, janin sudah mempunyai hak, ya, yaitu hak hidup. Nah, ini yang harus kita mengerti sampai dia ada, sampai dia mati, sampai dia meninggal, ya, sampai dia meninggal, dia hak hak hidup itu sudah melekat di dalam diri. Itulah sebabnya dalam kekristenan tidak diizinkan untuk kita membunuh, ya. Itu tidak untuk membunuh, tidak boleh membunuh, tapi kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, kedaulatan Allah yang universal dan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah dasar HAM dalam Alkitab. Jadi kita memandang bahwa kedaulatan Allah itu yang universal. Arti kedaulatan Allah yang universal. Kedaulatan Allah yang universal dan penciptaan manusia itu Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, gitu. Jadi kita tidak semena-mena, tidak suka-suka kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak baik, ya. Tapi kita pasti dan harus memperlakukan orang lain itu dengan cara yang baik, ya. Hmm. Eh, itu adalah dasar HAM dalam Alkitab, ya. Memperlakukan orang lain karena orang lain itu karena setiap manusia itu um, diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, gitu, ya. Itu dasar HAM-nya. Nah, dasar Alkitabiah mengenai hak, nah, untuk hidup yang dipunyai oleh setiap manusia, ya, dinyatakan dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Nah, nanti anak-anak bisa baca di sana bagaimana memperjelas, ya, memperjelas pemahaman kalian terhadap dasar Alkitabiah ini tentang dasar HAM dalam Alkitab tadi, ya, yang menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Kalau dalam bahasa Yunani-nya imago Dei, gitu, ya, imago Dei. Baik, dalam iman Kristen manusia memiliki harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan yang menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita memiliki harkat dan martabat. Jadi tidak semena-mena orang lain memperlakukan orang lain, gitu. Tidak semena-mena kita memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak baik. Tapi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, nah, kita tidak boleh membenci, gitu, ya, tidak boleh menyakiti sesama kita. Nah, kita masuk kepada demokrasi. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sebetulnya, ya, sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang adil, ya, dengan bijak, rukun, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang. Nah, ini sebenarnya demokrasi yang baik. Nah, ini yang diharapkan dari kita semua. Nah, tentu ada demokrasi yang tidak baik, ya. Tentu ada demokrasi yang tidak baik ketika kita melakukan satu kegiatan yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman, yang membuat orang lain tidak memperoleh damai sejahtera dengan kehadiran kita. Nah, ini adalah demokrasi yang tidak baik. Tapi orang yang percaya pada Tuhan tidak demikian, ya. Remaja Kristen tidak demikian. Remaja Kristen dimanapun dia berada membawa damai, membawa damai, membawa damai. Nah, itu
kita harus mengaktualisasikan demokrasi yang baik itu, ya, di dalam kita menghargai HAM, mempraktikkan HAM kepada orang lain. Kita melakukannya dengan proses demokrasi yang baik. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kita sekarang masuk kepada KD 3.2. Ya, saya akan percaya bahwa kalian sudah mengerti ya tentang arti HAM dan hubungan dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki tadi ya. Sekarang kita masuk ke 3.2, itu menganalisis. Nah, ini menganalisis arti itu berpikir tingkat tinggi ya, berpikir keras ya. Itu menganalisis itu menalar gitu loh. Ya, mengenal ya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kita tahu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di negara kita. Ya, banyak, sangat banyak. Tapi kita bersyukur untuk sampai sekarang ini semakin baik, ya semakin baik, semakin baik. Nah, kalau di Alkitab, ya Allah berhak menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan, ya pembunuhan. Kalau kita bisa baca itu di di kitab Perjanjian Lama, ya di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 15 ya, 16. Nah, itu tentang Allah yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan terhadap Nabot ya. Nabot sebab Izabel merampas hak Tuhan gitu. Jadi Raja Ahab ya, Raja Ahab bersama-sama bersekongkol dengan istrinya Izabel itu yang membunuh Nabot ya, hanya gara-gara egois ya, atau mementingkan diri sendiri, di mana ketika itu Raja Ahab menginginkan kebun anggur yang ada di sekitar istana yang punyanya Nabot. Nah, dia sudah bicara kepada Nabot, tapi Nabot belum mau menjualnya. Nah, sedangkan si Ahab sebagai seorang raja sangat mau ya kebun anggur itu karena berdekatan dengan istananya, dan sampai dia menangis-nangis gitu ya, seperti itu cerita singkatnya. Dia menangis-nangis dan dia coba bicara ke istrinya, dan justru istrinya bukan menenangkan suaminya, bukan justru memberikan pengertian kepada suaminya supaya suaminya bisa tenang ya. Justru Isabel membuat suaminya marah ya, dengan mengatakan, oh berarti dia tidak menghargai raja gitu. Dia tidak menghargai raja, kita kan yang ngatur semuanya gitu kan. Artinya mereka mulai menyalahgunakan wewenang yang ada, dan justru ya, Isabel yang memanas-manasi suaminya, akhirnya suaminya panas dan mereka ini berdua bersekongkol untuk membunuh si Nabot. Nah, cerita singkatnya seperti itu. Dan kalau kita memperhatikan ya, di dalam bacaan selanjutnya, bahwa apa yang terjadi ya ketika mereka melakukan pembunuhan kepada orang yang seharusnya tidak menerima itu gitu ya, yang menerima itu. Dan karena pembunuhan itu kan tidak boleh terjadi ya, yang bisa mengambil nyawa orang itu hanya Tuhan. Dan kita perhatikan ya, kita lihat di sini bahwa akhir hidupnya ya si Nabot ini ya, tulangnya dimakan oleh anjing gitu, ya coba. Nah, jadi demokrasi dan HAM, nah kita kembali lagi harus mengacu pada ajaran Alkitab ya dalam iman kekristenan. Jadi apapun yang kita lakukan ya dalam kehidupan kita, dalam kita menghargai HAM orang lain, harus sesuai dengan kebenaran ya.
karena kebenaran itu hanya satu-satunya adalah melalui firman Allah tuh yang tertulis dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Allah. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan. Nah ini udah tadi ya sebagai suatu kegiatan kita sudah melewati. Nah oke, Isabel ya, Isabel tadi merampas hak Tuhan. Nah contoh pelanggaran hak yang sangat ditentang di Indonesia dan masyarakat dunia. Nah sering juga terjadi akan hal ini teman-teman, anak-anak khusus kalian anak kelas 12 yaitu hukuman mati. Nah, hukuman mati ini bukan hanya di Indonesia saja dilarang, tidak bukti, tapi juga di negara lain juga ditentang, gitu, ya. Di negara lain juga ditentang. Kemudian eutanasia, ya, aborsi dan pembunuhan. Eutanasia itu membunuh secara apa disuntik itu, ya, disuntik. Nah, biasanya di rumah sakit, tapi uh, jarang sih ya, jarang terjadi. Tapi mungkin saja kalau di negara-negara lain ada yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia belum pernah saya dengar ya. Eutanasia, aborsi itu menggugurkan dan membunuh ya. Nah ini contoh pelanggaran-pelanggaran HAM dan kita tidak boleh melakukan ini. Nah kita lanjut ke KD 3.3 anak sekalian ya, memahami nilai-nilai multikultur. Nah nilai-nilai yang ada di dalam multikultur. Apa sih itu multikultur? Nah, multi itu artinya banyak ya. Kultur itu artinya budaya. Nah, budaya-budaya yang banyak. Kita memahami nilai-nilai dalam berbagai kebudayaan. Nah, dalam berbagai kebudayaan yang dimaksud ya seperti Bapak pernah sampaikan ketika Bapak mengajar kalian di kelas ya online, ketika itu kebudayaan itu banyak ya, bahasa itu juga bisa kebudayaan, adat istiadat bisa kebudayaan, cara berpakaian estetika bisa kebudayaan, kebiasaan juga itu kebudayaan, jadi menyangkut seluruh kehidupan itu kebudayaan ya. Oke. Kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24 ya, menyatakan bahwa Allah menolak ibadah umatnya jika manusia tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesamanya. Oke, ya. Oke, sebentar saya tampilkan screen-nya supaya kalian juga bisa mengikuti dengan baik. Ya, oke. Ya, sebentar ya. Ya. Jadi nah ini. Nanti kalian bisa ulangi lagi menonton video ini, kalian bisa foto ya, foto yang ini untuk kalian semua. Apa-apa. Oke, nah ini yang bagian pertama 3.1 tadi, bagian kedua yang di bawahnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yang ini ya, memahami nilai-nilai multikultur. Nah, dia kita Amos pasal 5 itu 21 sampai 24 menyatakan bahwa Allah menolak ibadah umatnya jika manusia tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesamanya. Jadi Allah itu tidak suka kepada orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura suci, orang yang berpura-pura pura-pura baik, pura-pura benar, pada hatinya busuk. Paham ya maksudnya? Jadi Tuhan tidak suka. Nah, di dalam gereja pun juga sama. Ya. Di dalam gereja pun juga sama. Misalnya dalam gereja kita ada suku-suku lain selain dari suku kita, ya. Lalu kehadiran mereka membuat kita tidak nyaman. Nah, itu sama aja ya, kita terganggu. Kita tidak menerima keberadaan mereka dengan baik. Nah, ini salah. Ya, Tuhan tidak suka dengan itu. Ya, seharusnya bagaimana? Kita welcome, ya, kita senang, ya,
kita justru senang dengan kehadiran mereka. Kita persilakan mereka bisa bisa ya syukur-syukur bisa mereka mendaftarkan diri menjadi jemaat kita, gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, kita harus memiliki nilai menghargai, menerima perbedaan-perbedaan, nah, menerima perbedaan-perbedaan, menerima eh, suku-suku yang lain ya di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, jadi kita tidak membatasi diri kita hanya bergaul dengan orang-orang di sekitar, tapi justru kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Itu di situ nilai multikulturnya, ya. Nah, Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, ya, namun dalam kaitannya dengan kasih, ya, itu kita mengasihi ke dalam kebaikan, dalam kesetaraan. Nah, itu tadi yang dia membedakan, dan keselamatan itu diberikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Artinya kita tidak punya hak untuk membatasi orang lain lebih baik dari kita, ya. Tapi kita harus memiliki satu rasa, ya, satu sikap bahwa orang lain sama seperti kita, ya. Orang lain berhak untuk beribadah di tempat kita. Bukan kita saja yang harus beribadah di tempat kita sendiri. Gitu. Jadi bebas, ya, bebas. Kita tidak menutup diri kita. Nah, dalam kitab Galatia pasal 3:28 tertulis bahwa semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Nah, ini dia. Ya, tidak ada perbedaan lagi di antara kita. Tapi kita sama dalam orang yang beriman kepada Tuhan. Kita dipersatukan, ya. Etnosentrisme. Nah, ada istilah-istilah dalam kebudayaan ini, ya, dalam multikultur yang kalian belajar di di buku kalian, ya, istilah-istilah etnosentrisme. Nah, itu salah satu sikap yang harus dihindari, ya, dalam membangun masyarakat multikultural. Nah, apa itu? Itu pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Nah, dia tidak mau bergaul dengan siapapun. Nah, itu tadi yang saya bilang. Nah, ini salah satu pandangan atau, ya, atau satu sikap, ya, yang harus kita hindari, etnosentrisme. Ya, dia hanya berfokus pada masyarakatnya atau kebudayaannya sendiri. Nah, ini salah. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh mempertahankan ini dalam kehidupan kita. Kemudian stereotip. Nah, apa sih itu stereotip? Nah, salah satu sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat itu yang berarti, ya, yang berarti itu sikap ini apa namanya konsepsi, yang memiliki konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat, gitu, ya. Jadi memiliki satu pandangan subjektif itu. Jadi menurut dia pendapat dia yang paling benar. Apa yang ada di dalam pikirannya itu yang paling benar. Nah, misalnya dia berprasangka kayak gini, pokoknya orang-orang yang ada dalam gereja ini gitu harus orang-orang apa misalnya orang-orang Nias misalnya, harus orang-orang Batak, harus orang-orang apa namanya orang-orang Indonesia bagian timur gitu. Nah, itu sesuatu hal yang salah. Nah, tapi dia tetap mempertahankan. Nah, ini yang harus kita hindari. Kalau kita orang seperti itu berarti kita orang yang menganut, ya, pandangan stereotip. Hati-hati, hati-hati. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Kita tidak boleh melakukan ini, gitu, ya. Kita harus selalu menjaga kerukunan dengan semua orang. Nah, ini intinya di sini. Ya. Kita harus menjaga kerukunan kepada semua orang. Kita harus rukun dengan orang lain, rukun juga dengan diri kita sendiri. Haleluya, ya. Nah, kita dalam menganalisis
nilai-nilai multikultur ini, anak-anak sekalian, kita bisa menjelaskan juga ya makna nilai-nilai demokrasinya ya pada konteks lokal dan global dengan mengacu pada apa namanya. Nah, ini nanti yang akan dipelajari di semester 2. Oke. Nah, yang terakhir kali tadi yang dalam kerukunan itu ya teman-teman ya, dalam kerukunan. Nah, nanti yang 3.4 ini nanti kita belajar di semester 2 ya. Nah, ini tadi salah ini. Oke. Nah, jadi ini hanya sampai G saja ya. 3.4, 3.5 ini nanti masuk semester 2. Oke. Ini masuk semester 2. Jadi di semester 2 ada dua KD nanti ya. Ada 2 KD. KD ini dan KD ini. Oke. Saya yakin dan percaya bahwa pertemuan hari ini menambah wawasan, menambah pemahaman kepada kalian semua, dan menambah antusiasme kalian ya terhadap materi pelajaran pendidikan agama Kristen budi pekerti. Ya, untuk kalian kelas 12 di semester 5 ini saya sudah percaya bahwa kalian bisa menuntaskan materi di bab 5 ini dengan baik ya. Oke, saya ulangi sekali lagi yang KD-KD-nya yang 3.1 memahami arti HAM dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki. Kemudian yang ini yang 3.2 tentang menganalisis, kata kerjanya menganalisis berbagai pelanggaran HAM di Indonesia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kalau merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia, jangan kita lakukan ya, dan kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memahami nilai-nilai multikultur. Nah, tentang perbedaan-perbedaan. Nah, kita harus memahaminya dengan cara yang baik. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan. Tapi semua orang kita anggap sama, memiliki hak yang sama, ya. Dan kita harus saling mengasihi satu dengan lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak semua sehat selalu dan semoga pertemuan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.